flowchart selanjutnya di sini ada kasus bagaimana membuat flowchart untuk menentukan kelulusan seorang siswa dengan, syarat jika nilai di atas 70 maka keterangannya adalah lulus dan, eee, tidak lulus jika nilainya di bawah 70. Maka yang kita lakukan seperti biasa kita membuat bahasa naturalnya dulu untuk mempermudah kita menerjemahkan ke dalam bentuk flowchart. Yang pertama kita mulai dengan start atau mulai. Setelah itu, yang kita lakukan adalah ketika kita ingin tahu seseorang itu lulus atau tidak, yang harus ada dulu adalah nilainya dulu. Karena kita tidak bisa menentukan lulus tidak kalau tidak ada nilainya. Maka harus memberikan nilai pada siswa. Nah, misalnya saja nilai siswanya adalah 50. Nah, setelah itu baru kita bisa memberikan syarat kelulusan. Di sini, jika nilai lebih kecil dari atau di bawah 70, maka tidak lulus. Jika tidak, artinya maka lulus. Nah, ini kan berarti kalau nilai siswa tersebut, jika nilai di bawah 70, kalau nilai siswanya itu di bawah 70, maka keterangannya adalah tidak lulus. Nah, kalau di bawah 70 kan sisanya itu berarti pasti di atasnya gitu kan, hanya ada di bawah 70, sisanya jika tidak maka lulus. Nah, yang keempat berarti eh, tampilkan hasil atau tampilkan keterangan, baru kalau sudah ada keterangan lulus tidaknya berarti ya selesai. Selesai atau end. Nah, sekarang dari ini, berawal dari bahasa natural ini, kita tinggal menerjemahkan ke dalam bentuk gambar atau flowchart. Ya, oke, di sebelah kanan adalah bentuk flowchartnya. Yang pertama dimulai yang pertama dimulai dengan start. Oke, start ya. Kemudian setelah itu langkah kedua memberikan nilai awal siswa, berarti kita memberikan input. Misalnya nilai adalah 50. Langkah ketiga adalah melakukan kondisional, pengecekan kondisi. Nah, di sini kita mengatakan jika nilai lebih kecil dari 70, maka dicek apakah nilai lebih kecil dari 70. Kalau iya, maka apa keterangannya? Kalau iya, ya tidak lulus. Lawannya kalau tidak berarti lebih. Cek kondisinya apakah nilai lebih kecil dari 70. Kalau iya nilai lebih kecil dari 70, maka yang keluarannya adalah tidak lulus. Tapi jika tidak, artinya nilai lebih dari 70, maka ya keterangannya adalah lulus. Nah, karena kita sudah mendapatkan output atau tujuan akhir untuk menentukan lulus dan tidak lulus, ya berarti permasalahan sudah selesai. And nah, gitu. Nah, dari sini umpamanya aja ada pertanyaan. Di sini kan kalau kita baca flowchartnya dimulai dari 1, start, kedua menentukan nilai, ketiga melakukan pengecekan apakah nilai lebih kecil dari 70. Jika iya, maka tidak lulus. Nah, di sini dicek apakah nilai 50 lebih kecil dari 70, karena iya maka tidak lulus yang akan keluar. Tapi kalau tidak, maka dia akan lulus. Nah, sekarang pertanyaan saya, seandainya nilai yang diinputkan adalah bukan 50, umpamanya nilai adalah 70, apa yang akan keluar? Sementara syaratnya di sini dicek apakah nilai lebih kecil dari 70, 70 tidak lebih kecil dari 70, iya kan? 70 tidak lebih kecil dari 70 dan 70 juga tidak lebih besar dari 70. Maka ketika kasus ini
tempatkan pada flowchart yang seperti ini, maka apa yang akan muncul? Maka tidak akan ada keluaran yang akan muncul, karena pada flowchart tidak ada kondisi yang menyebabkan 70 itu terbaca. Karena di sini kita meminta jika nilai lebih kecil dari 70 maka dia tidak lulus, lebih besar dari 70 maka lulus. Ketika nilai 70 diberikan, maka apa yang akan terjadi? Maka tidak ada keluarannya. Nah, kemudian bagaimana supaya seandainya menginginkan seseorang nilainya 70 ke atas adalah di bawah 70 tidak lulus, tapi mulai dari 70 ke atas maka lulus, maka yang kita gunakan adalah persamaan ini. Kalau yang diinginkan 70 sampai 100 ini adalah lulus, kemudian di bawah 70 ini tidak lulus, maka dari sini kita harus memberikan simbol berbeda untuk range-nya. Jika 70 ingin diikutkan, maka simbolnya adalah lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Nah, jika tidak, maka tidak lulus. Nah, kalau lebih besar sama dengan 70 lulus, artinya 70 juga akan terhitung. Begitu ya.